hadirin dan pemirsa, serta masyarakat Kabupaten Sanggau. Dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2024 pada malam hari ini, KPU Kabupaten Sanggau menunjuk tim perumus untuk mendesain format debat dan tim panelis untuk menyusun pertanyaan dalam rangka mempertajam visi-misi dan program masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam pemilihan tahun 2024. Berikut nama-nama tim panelis, yaitu Bapak Profesor Yusabinus Bunau, SPD MSI PhD sebagai Ketua tim panelis. Beliau adalah Guru Besar FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Berikutnya Ibu Dr. Lufitri Nugraha Ningsih, SIP MSI sebagai Sekretaris tim panelis. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Berikutnya Bapak Dr. Insinyur Murad MSMT sebagai anggota tim panelis. Beliau adalah dosen Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Berikutnya Bapak Jumadi Esos MSI PhD sebagai anggota tim panelis. Beliau adalah dosen fisik dan staf ahli rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak dan tidak dapat hadir pada malam hari ini karena bertugas di tempat lain. Dan Bapak Hendrikus Adam sebagai anggota tim panelis. Beliau adalah Direktur Eksekutif Daerah Walhi, Kalimantan Barat. Selanjutnya debat publik. Baik, terima kasih Agustina Safrika. Selamat malam Bapak Ibu dan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengah Kak Jumata. Tutuhnya tiup, akalnya hidup. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, saya Adi Nanda. Saya Natasha Ayu. Bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon pada malam hari ini dengan tema Tata kelola pemerintahan dan ekonomi, infrastruktur dan pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup dan kepariwisataan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kebutuhan dasar, perbatasan dan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk generasi Z, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Para hadirin dan pemirsa, tim panelis telah menyusun pertanyaan. Bagi peserta, pasangan calon dilarang membawa dan menggunakan alat komunikasi pada saat debat berlangsung. Pasangan calon dapat membawa catatan atau data yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan debat dalam bentuk hard copy. Pasangan calon dengan menjawab, bertanya, merespon, dan menanggapi setelah diberi kesempatan oleh moderator. Pasangan calon tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara.
Waktu terhitung sejak pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon dalam menjawab, bertanya, merespon, dan menanggapi sesuai tema, tidak menyerang pribadi, dan dalam hal terdapat istilah atau akronim agar diberikan penjelasan lebih dahulu. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon jika waktu telah habis. Esos yang diusulkan oleh gabungan partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PKB, dan Partai Perindo untuk naik ke panggung dan menempati podium. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji John Henry MSI dan Bapak Usman Esos MSI yang diusulkan oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS, PSI, Partai Buruh, dan Partai Perindo untuk naik ke panggung dan menempati podium. Dan selanjutnya, kami mengundang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau nomor urut 3, Bapak Yansen Agung Effendi SHM dan Bapak Andreas Sistem yang diusulkan oleh Partai Politik dari Partai Perindo dan Partai Nasdem untuk naik ke panggung dan menempati podium. Mari kita beri tepuk akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau nomor urut 1 Bapak Dr. Andes Yohanes Mondor MSI dan Ibu Susana dan PKS. Dipersilakan, waktu Anda 4 menit terhitung sejak berbicara. Terima kasih waktu diberikan kepada kami pasangan Johannes Sampun Susana Herpena nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam adil takarino, bajrangi kasaruga, basayan kajuan. Tutun nyarinyong angkanya neo. Dan kami hormati dan banggakan PJ Bupati Sanggau. Yang kami hormati Bapak Propinda dan kami hormati Ketua, Sekretaris, anggota KPU, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu, dan kami hormati Ketua KPI Provinsi Kalimantan Barat atau Pejabat dan Wakili, yang kami hormati panelis, moderator, yang kami hormati dan kami banggakan para calon nomor urut 2 dan 3, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta debat yang hadir di dalam ruangan ini, terutama seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau yang saat ini juga mengikuti live streaming di berbagai media. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pasangan nomor 1 akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah bagaimana Sanggau maju, berkelanjutan dan berkeadilan. Dan tentu ini kami sebagai incumbent sudah melakukan banyak hal untuk Kabupaten Sanggau ini. Oleh karena
sistem dan masyarakat Kabupaten Sanggau. Kenapa penting? Karena orang Sanggau harus ditingkatkan bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian kami meningkatkan terkait dengan keimanan dan kelestarian adat budaya serta lingkungan. Kemudian kami akan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah yang nanti akan kami upgrade juga melalui bagaimana BUMD dan BUMDes. Selanjutnya kami akan meneruskan kreativitas generasi muda dan toleransi umat beragama, dan khususnya kami akan juga menjadikan kawasan perbatasan menjadi kawasan yang unggul, nyaman, dan harmonis dalam hal lalu lintas perdagangan antar negara. Bapak Ibu sekalian, bersama singkat ini yang kami ingin sampaikan terkait dengan visi dan misi pasangan kami, pasangan Yohanes Otot Susana Herpena nomor urut 1. Sekian dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita sambut bersama kepada Tutur dan Tutur. Baik, terima kasih yang terhormat Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, PJ Bupati, para pimpinan yang dihormati, Kepala UPI, Bapak Ketua penulis maupun juga ketua tim rumus serta Bapak Ibu sekalian berbahagia, dan kepada yang terhormat pasangan paslon 1, yang terhormat paslon 3. Kami juga ingin menyapa para orang muslim yang ada di Kabupaten Kepada. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Baik, pada hari ini kami ingin menyampaikan visi kami bahwa kami sudah membuat visi kami sangat lengkap, adil, berbudaya, dan sejahtera. Kemudian kami juga sudah membuat misi kami. Kami tidak terlepas daripada bagaimana pembangunan infrastruktur di Sanggau ini. Yang kita tahu bahwa masih 10% masih kita jadikan atas dengan jalan yang mana. Kemudian pendidikan berbasis dan juga pendidikan berkualitas, di mana kami juga akan membangun sumber daya manusia, yaitu kepada anak-anak kita. Kami akan membuat program yang namanya adalah satu kakak, satu beasiswa. Kemudian satu kakak, satu beasiswa. Kemudian kami juga akan melakukan kerjasama dengan kegiatan pelatihan masyarakat. Bagi masyarakat yang putus sekolah, kami akan melakukan kerjasama bersama dengan lembaga swasta ataupun di lainnya. Berikut kami juga bicara kesehatan. Kami ingin mengajak yaitu perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan yaitu WIBA dan sebagainya, bersama-sama dengan negara untuk menuntaskan atau menurunkan ada angka stunting. Yang berikutnya adalah tata kelola pemerintahan. Kita ingin menyiapkan bagaimanapun juga masyarakat Sanggau harus mampu mengelola dan sebagainya, mulai dari RT sampai dengan birokrasi. Oleh karena itu kami akan membuat program. Kami akan memberikan insentif kepada seluruh ketua RT yang ada di Sanggau, ya, supaya mereka lebih semangat lagi untuk mengurus warga. Kemudian kita juga ingin melakukan kerjasama, mengupayakan PLN supaya masyarakat kita di perbatasan, di termasuk juga yang RT atau RW maupun juga dusun yang belum listrik, kami akan melakukan kerjasama mengupayakan. Kami tahu PLN bukanlah di bawah bupati. Terakhir kami ingin juga melakukan bagaimana ya jaringan air bersih. Kita juga banyak di pedesaan perbatasan yang belum mendapatkan aliran air bersih. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa masyarakat perbatasan dan juga dusun desa harus mendapatkan saluran maupun juga air bersih. Bapak Ibu sekalian yang hormati,
adil dan sejahtera kami yakin kami bisa melakukan itu di rumah tangga kita mendatang. Baiklah. Agung Effendi SA MSc MH dan Bapak Andreas Sandiaga dipersilakan waktu ada 4 menit terhitung secara berbicara. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Adil kata Lilo, Bahramin Kasaruga, Kasengat Kasubata. Untuknya Tio Kantangan Kamilo. Yang saya hormati dan kami banggakan pejabat Bupati Sanggau, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Forkopimda Kabupaten Sanggau, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Ketua anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau, Ketua anggota dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Sanggau, tim perumus dan moderator yang sangat kami banggakan, paslon 01 dan 02, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda beserta segenap masyarakat Kabupaten Sanggau yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama kami paslon 03 mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Sanggau yang telah menyelenggarakan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau pada malam hari ini, dan kami juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Sanggau dapat menyaksikan debat kandidat ini sehingga pada tanggal 27 November 2024 dapat menentukan pilihannya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami paslon 03 untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Adapun visi-misi dan program kerja sebagai berikut. A. Visi Kabupaten Sanggau yang maju, harmonis, beragam, berbudaya dan sejahtera. B. Visi 1. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. 3. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing. 4. Meningkatkan pemerintahan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 5. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai keragaman. Dalam menyusun program unggulan, tentu kami berprinsip pada persoalan yang dialami oleh daerah Sanggau ini. Pertama, infrastruktur jalan yang masih belum semaksimal mungkin. Yang kedua, IPM atau Human Development Index masih urutan ke-12 tingkat provinsi Kalimantan Barat. 3. Tata kelola pemerintahan yang belum seyogianya kita lakukan dengan perspektif dan konsep yang lebih bagus di masa depan. Tetapi program unggulan yang kami bawa ini adalah infrastruktur, membangun jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, jaringan listrik dan telekomunikasi. 2. Ekonomi, memberikan dukungan untuk generasi muda dan UMKM yang ingin memulai usaha sendiri melalui program inkubasi bisnis, akses modal serta pelatihan manajerial. 3. Pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas di semua jenjang, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. 4. Kesehatan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, perumahan yang layak dan pangan yang cukup dan bergizi. Demikian pemasaran sekali ini, semoga mendapat perhatian kita semua. Sekian dan terima kasih.
perlindungan terhadap perempuan dan anak. Saya dibukakan. Baik, terima kasih Pak Lino. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Ibu Fikri Nurbahaningsi untuk mengambil pertanyaan yang tersedia di dalam Expo. Selanjutnya ditunjukkan dan dibacakan kepada moderator dan peserta. Baik, nanti dengan tema perlindungan terhadap perempuan dan anak huruf B. Bapak Ibu dan hadirin, amplopnya masih tersedia dan segera kami buka dan kami bacakan kepada calon bupati. Kami ingatkan kepada pasangan calon untuk mendengar dan menyimak dengan baik pertanyaan yang akan kami bacakan, karena kami tidak akan mengulang pertanyaan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya sebagian besar adalah perempuan. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2023 terjadi peningkatan dalam rasio KDRT. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana program yang akan dilakukan untuk menekan angka KDRT di Kabupaten Sanggau? Kami persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih kami berikan. Seperti kita ketahui, memang seluruh Indonesia tidak terkecuali Sanggau. Memang kasus KDRT memang sering terjadi. Oleh sekalian, tentunya kita harus mampu menyikapi masalah ini. Karena ini juga terkait bukan saja tertindas perempuan, tapi juga akan berdampak kepada keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, kami nantinya akan melakukan kerjasama. Pertama dengan ibu-ibu pengajian kalau mereka Muslim ataupun juga ibu-ibu mereka kalau Nasrani, dan rangka untuk pembinaan, bimbingan kalau mereka itu bersyukur dan berdoa suatu masa, kemudian kita berikan keseluruhan pembinaan. Saya yakin itu bisa menjadi manfaat bagi kita sendiri dan bagi yang terkena. Ya, tentunya kita harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk juga pihak kepolisian maupun juga kejaksaan. Dan bagaimana juga yang seperti itu kejadian itu juga harus mendapatkan hukuman yang setimpalnya. Bapaknya menambahkan, untuk KDRT memang terbanyak terjadi di Kabupaten Sanggau. Yang paling pertama, kita harus membuat peraturan daerah, karena lemahnya peraturan juga ini menimbulkan terjadinya KDRT. Di samping itu juga memang harus diberikan perhatian terutama dari pemerintah terkait anggaran. Masih ada waktu? Baik, saya kira kemudian lalu kita juga harus mampu membuat rumah sehingga saya dan sebagainya sehingga pemilihan berbeda. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Kita mengetahui satu keluarga itu harus harmonis. Kalau tidak harmonis, terjadi hal-hal yang dikatakan adalah macam-macam. Oleh karena itu, yang pertama kita menguraikan kata-kata dengan dulu.
Lingkungan itu harus satu kerjasama yang baik dengan satu RT atau seluruh kampung, sehingga masing-masing itu membawa satu dampak yang positif bagi kemajuan daerahnya dan terutama dalam konsiderasi pembina rumah tangga masing-masing. Yang penting juga di sini adalah penegakan hukumnya harus benar, jangan berpihak. Penegakan hukum itu dalam rangka memulaikan satu penegasan sehingga tidak terjadi hal-hal demikian pada masa akan datang. Kita mengetahui hukum itu adalah hukum yang bisa mengatur segala-galanya, dan tentu itu adalah bisa kita lakukan secara bersama-sama bersama penegak hukum. Saya kira demikian. Baik, kalau kita lihat kejadian KDRT ini kan ya selalu bisa terjadi. Tapi saya kira yang paling penting harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pembinaan agama melalui protokol agama atau protokol agama. Dan inilah ketika karena halnya karena mungkin keimanannya lemah atau macam sebagainya, sehingga itulah apa namanya melalui pikiran-pikiran yang tidak normal dalam diri berbangsa. Oleh karena itulah saya kira melalui propaganda agama atau pembinaan dalam perkawinan atau tujuan-tujuan melalui propaganda sosial, saya kira sangat penting. Ya. Pada persoalan 3 kami juga satu sudah menanggapi dan kami tentunya dalam rangka mengatasi permasalahan KDRT dan permasalahan ini bisa membantu dengan penyuluhan saja, tapi kami yang percaya aturan itu harus ditegakkan. Kita tahu aturan itu tidak mesti saja perda maupun juga aturan bupati, tapi saya berkaitan dengan keadaan di tingkat lokal itu juga perlu dijadikan sebagai pedoman. Karena kalau kita bisa deklarasi dari tingkat lokal, saya percaya itu bisa diselesaikan dengan secara kewarganegaraan. Oleh itu sekali lagi ya, kami tidak percaya bahwa lembaga supaya mereka bahwa di dalam suatu rumah tangga menjadi perhatian di tingkat keluarga juga lingkungan sekitar. Sekali lagi saya jika ingin menjadi terjangkau, tentunya semua yang terkait dengan kehidupan kan mampu untuk membicarakan dengan terjadi kasus-kasus KDRT dan sebagainya. Kemudian dengan para kebijakan kami akan membantu serta-merta yang terjadi supaya mereka ada lingkungan. Kemudian di Polres juga ada semacam unit yang menangani ini. Tentunya kami akan rangkul menjadi satu kesatuan sehingga kami harus bisa lakukan perlindungan kepada perempuan maupun juga anak. Saya kira demikian yang akan PPLB yang pertama di Indonesia. Oleh karena itu kalau kita bicara konsep perbatasan adalah di situ terletak yang kita harapkan adalah kesejahteraan keamanan individual. Jangan kita hanya berbicara tentang konsep yang lain-lain. Apalagi dikatakan generasi Z ini adalah generasi yang betul-betul generasi yang sangat peduli tentang internet atau apapun namanya. Apalagi sekarang sudah 0.5, maka kita harus menciptakan lapangan kerja. Lingkungan Indihome ini ada pintu gerbang, maka diharapkan terjadi ekspor impor. Jadi kalau ekspor itu berarti kita yang mengirimkan barang, kalau impor mereka akan masuk ke barang. Berarti aturan ini harus dipermudah. Kita harus melihat situasi keadaan sekarang ini betul-betul dianggap lumpuh di perbatasan itu. Maka kita fungsikan seperti di perbatasan itu kan ada pergudangan.
yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor, pengiriman barang dan lain. Oleh karena itu, dalam menciptakan lapangan kerja, kita manfaatkan generasi muda ini. Segala fasilitas harus kita tingkatkan, kita siapkan semua. Karena peranan pemerintah daerah dari satu sisi dan pemerintah untuk pusat itu adalah menjadi kewenangan yang inti. Maka harus kerjasama antara pusat dan daerah dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Jadi jangan sampai pemuda-pemudi kita menjadi korban yang dikatakan tadi, banyak pengiriman tenaga kerja yang ilegal. Kita harus sikap dan konsep mempermudah jalur itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Konsep pembangunan perbatasan ini memang bukan kewenangan pemerintah daerah, namun kerjasama yang komprehensif terkait berbagai hal, bagaimana tata kelola perbatasan. Nah, terkait dengan tenaga kerja yang hijrah ke seberang, tentu kami ke depan sebagai bupati akan lebih meningkatkan, memperdayakan balai latihan kerja yang ada di Desa. Nah, ini sebenarnya proses ini. Mereka ke seberang tapi tidak dilengkapi dengan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki semoga mereka bekerja di seberang. Kemudian terkait dengan kaum genset anak-anak muda, tentu kita akan melakukan konsep online namanya bisnis online. Nah, ini tentu sisi pemerintah harus menghadirkan perangkat-perangkat lunak seperti internet. Terima kasih Bapak, waktu habis. Baik, jadi memang kita tahu bahwa permasalahan perbatasan itu saya kira bukan saja dari dalam kerjanya, tapi bagaimana juga kita mencegah sebelum masyarakat Indonesia ini mau menyeberang ke Malaysia. Apa yang menjadi kegiatan mereka kalau bekerja di luar negeri? Kemudian apa yang tidak menjadi terlihat? Oleh karena itu, kalau kami nantinya, kalau kami terpilih jadi bupati, kami akan membangun suatu yang disebut dengan rumah jos. Maksudnya itu adalah suatu rumah yang berisikan bahwa sekolah para kaum milenial ini belajar tentang keterampilan dan sebagainya khusus untuk menyalurkan hobinya supaya mereka tidak ke Malaysia. Saya kira demikian. Kita mengenali secara prinsip kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi jangan dipungkiri di dalam otonomi daerah ini bisa bekerja sama dalam saling menutupi kekurangan masing-masing dan kita membuat suatu jalan lintas sebagaimana kita mengetahui daerah perbatasan itu sangat rawan dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah adalah membuat fasilitasi yang cukup bagi generasi muda kita. Kita tahu generasi muda kita ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita topang dengan semangat yang tinggi, berikan jalan keluar. Karena tanpa kita berikan jalan keluar, semua ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, prinsip kami adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini harus saling bersinergi. Walau kita tahu di dalam satu tata keseimbangan di situ memang yang menjadi kunci adalah pemerintah pusat di situ. Ada dikatakan di situ ada imigrasi, ada TNI, ada Polri. Itulah merupakan satu gawat kita dalam rangka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Maka yang ke depan ini adalah mari kita mencari celah-celah, kita tutupi celah-celah itu supaya menjadi satu kekuatan yang betul-betul tercipta dari nurani rakyat itu sendiri di dalam kawasan perbatasan. Kita tahu perbatasan itu adalah ada dua kecamatan menjadi ring satu, kecamatan Sekayang dan kecamatan Tikor. Jadi kita harus menciptakan satu lapangan kerja yang real yang sesuai dengan kondisi daerah setempat. Jadi jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri dan kita mengira satu ketentuan yang ada dan tapi di daerah setempat. Kami pikir itu yang menjadi semboyan kita adalah kerjasama harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga jalan keluar menciptakan lapangan kerja
untuk generasi kita tercipta di negara ini. Tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pilihan soal nomor B. Baik, terima kasih Pak Ida dan Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa. Amplop soal masih tersegel dan akan segera kami buka dan kami bacakan ke pembicara. Kembali kami ingatkan kepada pasangan calon untuk mendengar dan menyimak dengan baik pertanyaan yang akan kami bacakan karena kami tidak akan mengulang pertanyaan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPB) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPB. Pada tahun 2023, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPB di Kabupaten Sanggau baru berada pada nilai 2,35 dengan kategori cukup. Pertanyaannya, jika telah terpilih, apa langkah strategis Anda untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB di Kabupaten Sanggau? Kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai. Kami sebulan yang lalu bersama BHU dilanjutkan oleh saya sebagai bupati, tentu tata kelola pemerintahan itu sudah cukup yang baik. Nah, oleh karena itu untuk 5 tahun ke depan kita akan lebih memaksimalkan lagi terkait dengan tata kelola pemerintah yang berbasis elektronik ini, dan tentu kita akan melakukan dari berbagai OPD yang ada menggunakan sistem elektronik ini, karena bagaimanapun pelayanan yang menggunakan atau berbasis elektronik lebih memudahkan dan tidak lagi diskusi dalam hal pelayanan. Oleh karena itulah ke depan saya dan Ibu Saka kalau kami menjadi bupati tentu kami akan melanjutkan yang sudah ada hari ini untuk lebih ditingkatkan sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan bisa kita hadirkan untuk Kabupaten Sanggau yang kita terbaik. Saya kira demikian. Yang ada di tata kelola pemerintahan melalui pendidikan gratis ya dari pemerintah sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing di pemerintah daerah, dan meningkatkan juga bagaimana penjara juga akan kita perjuangkan hak mereka, dan tentunya pendidikan ini tetap kita lanjutkan ya dari jenjang S1, S2 dan S3 sesuai dengan kemampuan kita mempersiapkan dari pendidikan ini juga ya melalui pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau, tentunya dengan adanya universitas di Kabupaten Sanggau yaitu PSDKU akan kita tingkatkan ke depan menjadi PSDKU negeri dan mungkin akan menambah produk yang ada sehingga mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang standar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui bahwa SPB ini adalah merupakan suatu inovasi baru, dan ini memang sudah wajib dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Sanggau ini. Ya, yang dimulai dari Jakarta Timur. Ya, misalnya kita bicara masalah inovasi. Nah, inovasi juga sekarang betul-betul bagaimana sekarang pemerintah daerah harus mampu ya, membuat inovasi yang berbasis SPB. Kemudian berikutnya adalah kita bicara ekonomi. Nah, ekonomi juga sekarang kita juga tidak lagi membayar kalau secaranya berbelanja menggunakan cash tidak, tapi sudah menggunakan kartu yang sifatnya adalah layanan. Sehingga para konsumen ya tidak lagi bekerja dengan biasa dengan memegang uang yang cash, kita menggunakan cash. Saya kira itu yang saya sampaikan dan kami. Ke depan adalah pemerintah yang betul-betul memberikan motivasi kepada seluruh rakyatnya, terutama kita lihat zaman sekarang menggunakan elektronik, menggunakan internet. Oleh karena itu jangan kita melihat hal ke belakang
kita maju terus untuk mempersiapkan generasi muda kita ini dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Lalu elektroniknya apapun bukannya pemerintah daerah harus mempersiapkan peralatan atau apa namanya, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan saling memberikan hal-hal yang positif bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Saya kira prinsip kita adalah APBD kita adalah kita harus meningkatkan dalam masalah itu sehingga kita bisa manual lagi tapi masukan yang tepat ini harus menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kami akan tetap meningkatkan pelayanan ya di pemerintahan dengan keberadaan juga terkait internet sampai ke desa-desa. Karena sekarang tentunya itu menjadi sebuah situasi yang dimana internet juga mencakup sampai ke desa sehingga pelayanan pemerintahan juga di desa-desa cukup sulit. Dan di dalam program kami bersama dengan video seperti ini itu menjadi program kami sehingga pendidikan juga bisa diakses sampai ke dusun-dusun ke depannya tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat. Kami yakin dengan keberadaan koalisi kami dari pusat, provinsi dan cukup kuat program kami juga akan bisa tercapai dengan baik. Karena bagaimanapun pelayanan semakin hari semakin baik, sehingga governance ini harus kita tambahkan dalam konteks pelayanan masyarakat. Oleh karena itulah maka kami pemerintahan IOS ke depan Jawa Barat akan memajukan dan ini akan lebih memperbaiki sistem-sistem yang ada. Dan kami yakin percaya kami sudah mulai. Bulan yang lalu kami sudah memulai bersama Paulisan Contoh dilanjutkan oleh pemerintah Jawa Contoh walaupun hanya 2 minggu. Kami percayakan sistem pelayanan elektronik dan Sanggau akan lebih baik dan lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Hati nurani dari bekerja secara maksimal demi kepentingan rakyat. Apalah artinya teori ketika tidak melaksanakannya, maka semua itu menjadi hampa. Saya kira itu pesan-pesan yang baik untuk kita. Sanggau itu adalah Sanggau yang maju, terutama pada hari ini kita harapkan Sanggau yang maju dalam sektor timur provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ini menjadi satu kajian yang konstruktif yang akan menggalang kemudahan dan tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan mendirikan industri hilir yang akan kolaborasi dengan potensi di hulunya seperti sawit dan sekarang dimanfaatkan lagi dengan tambang boksit yang ada di Tayan dan Riau. Saya pikir ini adalah pesan yang paling baik adalah kita bekerja maksimal sesuai dengan apa yang kita punya, potensi yang kita punya, masyarakat yang kita punya, universitas yang kita punya, tapi bersama kita menggunakan potensi dan kekuatan agar Sanggau kita ini betul-betul Sanggau yang maju dan maju. Ya. Untuk bertanya pada pasangan calon nomor 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak berbicara. Terima kasih. Yang terhormat pasangan nomor 1 dari awal yang ada incumbent. Oleh karena itu, visi yang disebut Sanggau maju ke kelanjutan dan berlanjut. Apa yang kami sampaikan dari awal, Sanggau ini terutama infrastruktur dasarnya sangat lemah. Yang kedua, indeks pembangunan manusia atau human development index ini urutan ke-12. Tata kelola pemerintahan juga belum maksimal. Oleh karena itu, apakah segala yang dikatakan dalam visi itu dilanjutkan kembali? Saya kasih contoh. Jalan Meliau Tayan sudah bersalur belum selesai. Padahal anggaran APBD kita ini sudah 1,8 triliun. Mudah-mudahan harapan kami kalau kami terpilih kami akan menyelesaikan semua itu yang masih tertunda dalam pemerintahan 0
Paslon 3 dan tentu visi kami maju berkelanjutan dan berkelanjutan. Artinya semua itu sudah dilakukan. Nah, kalau Bapak melihat tadi misalnya bahwa IPN Kabupaten Sanggau tidak maju-maju, saya kira itu rasanya. Bahwa IPN Sanggau sangat bagus. Ya, jadi ada kenaikan IPN kita. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau Bapak mengatakan kalau hari ini anggaran 1,7 triliun dibandingkan zaman Bapak Pemimpin dan juga karena saya sama juga. Nah, coba kita lihat sama-sama bahwa pembangunan yang sudah kita lakukan, baik dalam pemberitaan BHU dan dalam kami sebagai kabinet, ini sudah kita lakukan secara komprehensif dan berbagai aspek. Contoh, jalan bukan kita lakukan, jalan kita lakukan kita bangun terus, ya. Tetapi kita ini membangun sangat bukan hanya kita jalan, tapi itu prioritas. Akses jalan merupakan prioritas.